Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang kita berjumpa kembali sore hari ini. Kami percaya kita semuanya tetap dalam naungan Tuhan, amin. Tuhan menjagai setiap kita semua. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kembali Engkau berikan buat setiap kami hari yang baru. Kami percaya anugerah-Mu yang baru juga Engkau berikan buat setiap kami. Kekuatan-Mu yang baru, berkat-Mu yang baru ada buat setiap kami semua Tuhan. Dan saat ini kami rindu, kami datang kepadamu, kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia, teguhkan hatiku, Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersegenap hatimu katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan mulia, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersembah Dia, anugerah-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Sembah Dia, buka hatimu, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Nama syarana, haleluya. Yesus Tuhan, nama syarana. Engkau yang mengenal siapa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Dipuji, disembah dan dilayakan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih buat sore hari ini. Biar segala kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah yang boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, shalom saudara. Saya mau bagikan apa yang saya dapat dari Tuhan dari Lukas 11 ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Judul perikopnya kembalinya roh jahat, kembalinya roh jahat. Firman Tuhan katakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengebara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. 25. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara, puji nama Tuhan saudara. Banyak orang dikatakan, oh orang itu sudah pelepasan Bu. Sudah dilepaskan, sudah dibersihkan, tapi kenapa orang itu kok tambah jahat, bahkan makin menjadi-jadi? Saudara, saya mau sampaikan, pelepasan bukan menjamin seseorang terus enak hidupnya, langsung mereka sembrono, mereka tidak menjaga hidupnya, saudara. Di sini dikatakan apabila roh jahat itu keluar dari manusia, roh jahat itu nggak cuma diam gitu aja, tapi ia pergi mengembara, saudara, mencari tempat yang dikatakan untuk perhentian. Di mana tempat itu dia cari, artinya siapa yang bisa dia tempati kembali setelah dia keluar dari manusia yang satu, dari seseorang yang satu, dia berpindah tempat kepada yang lain. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah. Karena ia tidak mendapatkannya, dia mencari tempat, tak mendapatkan, dia katakan, aku akan kembali, ya, dan rumahnya yang telah ditinggalkannya itu. Jadi dia akan kembali lagi, dalam arti dia bisa balik kucing, masuk lagi ke orang yang sudah dilepaskan itu, saudara. Nah, bagaimana caranya? Ya, untuk menjaga seseorang yang sudah dilepaskan itu, untuk mereka tetap bersih, saudara. Dikatakan maka pergilah ia, ayat 25, dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Ini pengertiannya begini, saudara. Yang dikatakan 7 roh jahat setelah keluar, dia mencari tempat mengembara kemana-mana, tidak ada, karena dia dapati, orang ini penuh firman, orang ini suka baca firman, orang ini suka melakukan pujian, penyembahan, dan mengerjakan hal-hal yang baik, ya, bukan yang jahat, saudara. Dia cari, tidak dapat, maka dia kembali lagi ke tempatnya yang lama, yang dia pernah tinggali itu, saudara. Dan ternyata waktu dia kembali, didapati rumah itu bersih, rapi, teratur. Itu artinya apa? Bersih, tersapu dan rapi teratur, itu artinya bersih, tidak ada firman, saudara. Saudara, jadi tidak bisa kita merasa sudah nyaman, sudah, waduh, gagah-gagahan udah dilepaskan aku dari roh jahat. Dulu aku pernah melakukan mungkin mabuk-mabuk, minum, mungkin kau melakukan perzinaan, perjudian, kenajisan dan segala macam kemesuman, ya saudara. Hal-hal yang kotor yang pernah engkau lakukan, tapi ketika engkau sudah didoakan pelepasan, engkau merasa sudah bebas, dan engkau tidak menjaga kehidupan kita sendiri, saudara, dengan kebenaran firman yang harus kita penuhi, kita masukkan di dalam roh kita, saudara, sebagai makanan daripada roh kita. Firman Tuhan, pujian dan penyembahan, saudara, bahkan saudara mulai dikatakan dari yang tadinya saudara mungkin dulu tidak bisa kalau ditawarin orang ini, contoh yang gampang, rokok, saudara langsung terikut, ya, karena sungkan, karena relasi kerja dan sebagainya. Tetapi saudara, setelah saudara dilepaskan, saudara berani menolak itu, ajakan-ajakan hal-hal yang najis dan kotor, berani saudara tolak. Mungkin kau dulu suka sering menonton film porno, saudara, setelah dilepaskan, saudara, semua itu harus disingkirkan, dimusnahkan, saudara. Firman Tuhan katakan Ulangan 7 ayat 25-26, nanti saudara baca. Itu semua harus dibersihkan, saudara, harus disingkirkan, ya, karena kalau enggak, saudara,
sama saja nanti itu sarana masih ada di dalam saudara dan saya. Ya, kalau kita yang pernah dilepaskan, kemudian kita tidak menjaga hidup kita kudus, saudara, ya, itu bahaya sekali, saudara. Kemudian dikatakan ayat 26, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Saudara percaya, roh jahat yang sudah diusir keluar itu mengajak temannya, karena dia enak, bebas, tempatnya yang lama itu bersih, saudara. Waduh, yang dinamakan leluasa, gak ada firman, gak ada pujian penyembahan yang mengimpin, ya, roh jahat itu. Oh, sehingga dia leluasa masuk kembali, bahkan mengajak temannya 7 roh jahat yang lain, saudara. Dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Saudara, makanya banyak orang katakan orang itu loh sudah dilepaskan dulu, ya, mungkin kok sekarang bisa berbuat lagi seperti itu. Itu karena apa? Bukan salahnya hamba Tuhan yang mendoakan, bukan salahnya Tuhan yang tidak menyatakan kasihnya, tetapi karena diri sendiri orang itu, manusia itu, orang yang sudah dilepaskan itu tidak menjaga hidupnya dalam kekudusan. Karena dikatakan di dalam Petrus, saudara, ya, di sini dikatakan 2 Petrus 2 ayat 20, saya sampaikan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, perhatikan saudara, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka apa? Lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, ya, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah yang kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, jangan sampai kita dikatakan seperti itu, saudara. Maaf, anjing itu kalau sudah tumpah dia jilat lagi, dia makan lagi, saudara. Babi juga begitu, setelah dia dibersihkan oleh tuannya, saudara, masuk ke air, dia keluar lagi, masuk lagi ke comberan, saudara. Itu sifatnya babi, saudara, seperti itu. Tapi kita anak-anak Allah, kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah disucikan, dibersihkan oleh kuasa darah Yesus, saudara, mari saudara, jangan kita melibatkan diri kita lagi kepada kecemaran-kecemaran dunia. Saya percaya maka saudara akan melihat kuasa Tuhan, saudara akan melihat kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, nyata bahwa orang itu sudah pernah dilepaskan, dipulihkan. Maka saudara harus isi dengan kebenaran-kebenaran firman, saudara isi dengan firman Tuhan itu, sehingga menjadikan saudara kudus adanya. Makin hari makin kudus, karena saudara tidak lagi bercemar dengan hal-hal yang dunia, tapi saudara mulai melibatkan diri, ikut ibadah, saudara, masuk dalam pelayanan, masuk dalam persekutuan, saudara. Di sanalah Tuhan sendiri nanti yang akan terus membangun saudara dan saya, dan kita semua akan dipulihkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang tidak panjang. Bapa, sore hari ini kami mau memberkati setiap jiwa siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu. Sore hari ini biarlah mereka semua mendapatkan berkat, saudara. Ketika engkau sudah dipulihkan, dilepaskan oleh Tuhan, jangan engkau terlibat lagi oleh karena kecemaran-kecemaran dunia, engkau terlibat lagi oleh hal-hal yang najis dan kotor, sehingga Tuhan tidak dimuliakan dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu mari saudara, saya minta di dalam nama Yesus, biar segala yang sudah Tuhan firmankan sore hari ini, saudara perhatikan, saudara masukkan dalam roh saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, boleh terus tertanam di dalam eloh hati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Biarlah dimanapun kami berada, Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mendengar, biarlah kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, Kau jamah, Bapa, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan jangan Kau biarkan mereka kembali kepada kubangan. Kami percaya dalam nama Yesus, Engkau juga memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia tercinta. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Terima kasih, dan semua
Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapa dalam nama Yesus, anak-anakmu yang terkena oleh bencana daripada gempa, bencana daripada banjir dan segala macam pekerjaan alam saat ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kepada mereka kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba melepas segala berkat Tuhan turun atas semua anak-anakmu yang mendengar kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Yesus, dimanapun engkau berada, terima dalam nama Yesus segala kebaikan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, boleh engkau berkata amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.